Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Kembali lagi kita bertemu lewat online. Semoga Allah SWT memberikan berkah pada kita semua. Berkah dengan sehat selalu dan insya Allah umurnya panjang. Berkah dengan dimudahkan urusan, dimudahkan rezekinya. Sehingga di dunia memperoleh bahagia, memperoleh keselamatan, dengan istiqomah insya Allah akhir hayat menjadi husnul khotimah dan di akhirat akan masuk surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya sampai hari ini, di zaman ini, dan juga nanti sampai generasi akhir zaman. Marilah kita masukkan dalam hati kita perkataan-perkataan yang baik. Kalamullah, Al-Quran. Bagaimana kalau kita masukkan dalam hati kita kebencian, kedengkian? Ada orang yang berbicara negatif, kita simpan dalam hati. Berbicara yang menghina, kita simpan. Merasa dendam, marah, ini akan mengakibatkan hati kita tidak tenang. Bagaimana kita maju kalau kita saling menjatuhkan? Apalagi sesama umat ya. Harusnya saling mendukung, tapi ada juga yang memiliki sifat-sifat seperti itu. Maka kalau ujaran kebencian kita simpan dalam hati, ini akan menyebabkan kita tidak maju. Menyebabkan hati kita penuh dendam, maka akan terlihat wajahnya merah mungkin, sering kelihatannya berubah sikapnya. Ini akibatnya karena dia menyimpan ya kata-kata negatif ya ke dalam hatinya, akhirnya menjadi dendam. Seharusnya yang disimpan dalam hati itu adalah Al-Quran. Yang disimpan di dalam hati itu nasihat-nasihat, ceramah-ceramah. Nah, pada kesempatan ini saya menyampaikan Al-Quran surah Yunus ya, surah Yunus ini. Surah Yunus ini merupakan surah ke-10. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ayat ke-9 dengan materi yang khas seperti biasa, yakni 3T, membahas tajwidnya, kemudian terjemahnya dan tafsir menurut para ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Ayat ini dahului dengan kata inna. Di sini ada nun bertasdid. Ini ciri dari gunna musyaddadah. Jadi bacaannya ditahan 2 atau 3 harokat. Inna, inna, bukan innalladzina, tapi innalladzina. Nah, di sini ada ya sukun didahului kasrah, disebut mad tabi'ih. Bacanya 2 harokat. Ciri lainnya alif didahului fathah, waw didahului dhammah. Innalladzina amanu. Nah, ini kan ada waw didahului oleh dhammah. Wa 'amilus solihati. Nah, di sini ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah, dibaca L-nya, ini tidak dibaca lamnya, jadi disebut alif lam qamariyah. Hukumnya idgham, dimasukkan ke huruf setelahnya. Yani shad, lamnya tidak dibaca. Idgham syamsiah. Yahdihim. Nah, sini ha, ini mahratnya lewat kerongkongan halqiyah, bagian bawah. Ha hi hu ah. Nah, yahdihim rabbuhum sama. Hanya sama kerongkongan bagian bawah. Nah, di sini ada mim bertemu huruf hijaiyah. Ketika mim bertemu huruf ba dan huruf
Mim itu sendiri dibaca dengung. Tetapi kalau bertemu dengan selain itu, dibaca seperti biasa. Disebut izhar syafawi. Rabbuhum. Sebelumnya, yahdihim rabbuhum biimanihim tajri. Nah, di sini bisa dilihat huruf mim bertemu ra, bukan mim atau ba, maka biasa saja bacaannya. Begitu juga ada mim bertemu ta. Nah, ini bukan mim, bukan ta, maka dibaca biasa saja. Tidak dibaca dengung. Hukumnya izhar safawi. Tetapi di sini ada huruf mim bertemu huruf ba, maka dibaca dengan dengung. Disebut dengan ikhfa syafawi. Rabbuhum bi imanihim. Rabbuhum bi. Nah, di sini ya dibaca dengan dengung. Beda dengan setelahnya. Bi imanihim tajri. Nah, kalau disambung seperti itu. Tajri, nah di sini lagi ya sukun didahului kasra ini mat tabi dua harakat. Min tahtihimul anharu. Ini ikhfa nun sukun bertemu ta dibaca sama dan dengung. Min tahtihi. Nah, ini hanya beda ini. Satu keluar dari kerongkongan bagian tengah, sama-sama halqiyah kerongkongan, tetapi satu kerongkongan bagian tengah. Ha hi hu ah tah. Kemudian satunya lagi ha kerongkongan bagian bawah. Ha hi hu ah. Jadi bacaannya beda. Tah tihim tah tihimul anharu. Nah, di sini juga kerongkongan bagian tengah ha bulat fi matobi'i jannatin na'im. Sama dengan yang pertama, diawali dengan inna. Nunnya bertasydid, jadi ditahan 2 atau 3 rakaat. Sebutannya gunnah musyaddadah. Jannatin na'im. Nah, di mana Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka dalam surga yang penuh kenikmatan, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Ayat ini diantaranya menjelaskan tentang nikmat Allah baik bagi laki-laki maupun wanita yang soleh, orang-orang yang soleh. Nikmat Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berbentuk materi, tetapi berbentuk ampunan dan pengabulan seluruh keinginan secara berturut-turut. Nah, jadi nikmat Allah bukan hanya berbentuk materi seperti makanan dan sebagainya, pakaian, rumah, tetapi juga berbentuk ampunan dan pengabulan dari doa kita. Tidak ada nikmat yang paling besar bagi kita semua, baik laki-laki maupun perempuan, yang memiliki pandangan jauh ke depan selain dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kenikmatan yang kita harapkan adalah sebagaimana riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala bersatu. Allah Subhanahu wa taala berseru. Waalaikumsalam. Ada yang datang. Allah SWT menyeru, berseru kepada penghuni surga. Wahai penghuni surga, mereka menjawab, wahai Tuhan kami penuhi suruhanmu dan segala kebaikan ada di sisimu. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apakah kalian sudah merasa puas? Mereka menjawab, wahai Tuhan kami puas karena Engkau telah memberikan sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk-Mu. Allah Subhanahu wa taala bertanya kembali, maukah aku berikan yang lebih baik daripada itu? Masya Allah. Mereka menjawab, wahai Tuhan kami, apakah yang lebih baik daripada itu? Allah menjawab, aku akan melimpahkan keridhaanku, sehingga setelah itu aku tidak akan memurkai kalian untuk selamanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Syarah Arba'in An-Nawawi
terbit tahun 2006, halaman 223. Juga dalam kitab Fadailul Amal Al-Yaumiyah karya Asy Ali Al-Jad, terbit 2006 tahun 2006 terbitnya halaman 39. Akhirnya saya tutup dengan kembali membaca ayatnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, Innalladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan, beramal soleh, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka dalam surga yang penuh kenikmatan, Jannatun Na'im, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Shadaqallahul azim. Wa shadaqa rasulun nabiyul karim. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Allah memberikan berkah kita semua dengan Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul musta'an wa alaihi tiklan fastabiqul khairat. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Nun wal qalam yawma yasturun. Nasru minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.